Itu yang wajib. Ini yang wajib lagi nih. Kalau di luar sana tahajud nggak harus mandi, tapi di RDIY wajib mandi. Kalau di luar sana bangun tidur yang dicari HP, kalau di RDIY nggak boleh, wajib bangun tidur yang dicari Allah. Terima kasih Allah. Tidak boleh bangun tidur ngomongnya ya Allah, batal. Ya tuh udah ngeluh, tapi terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, istri, anak, cucu, mantu. Anak, cucu, mantu. Jangan ngomong anak, mantu, cucu, nggak boleh. Kalau di RDIY, saya, istri, anak, cucu, mantu. Mantu harus terakhir, karena ada bekas mantu, nggak ada bekas cucu. Betul nggak? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Jangan lupa yang terakhir. Nama saya Irma Pak Haji dari Ciomas, Alam Tirta. Alhamdulillah malam ini saya pengen ketemu Pak Haji. Nih udah ketemu. Iya. Yeah. Saya suka lihat di YouTube. Iya. Sekarang lihat langsung. Iya, alhamdulillah ganteng ya. Pantesan gue ngaceng. Gara-gara lo nyebut gitu ngaceng gue nih. Ada pertanyaan apa, Bos? Saya mau nanya Pak Haji, saya kan usaha selalu gagal. Usahanya apa? Saya jualan di kantin Jualan sekolah. di kantin. Iya, kantin sekolah. Pertama itu saya selalu gagal Pak Haji. Saya bangkit lagi gagal gitu kan. Pokoknya kenapa gitu ya? Kalau umpamanya saya ada uang, selalu habis itu uang. Suka ada kebutuhan mendadak gitu kan. Terus di samping itu juga kan kadang orang tua saya kan. Kalau uang nggak mau habis, ada satu lembar uang yang pecahan paling besar, angka 100 ribuan nih kayak gini. Ini ilmunya nenek saya nih. Kalau mau duitnya nggak mau habis, cari uang besar yang 100 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Asnawi Alamsah, Pak Haji dari Kota Jambi, masih kerabatnya Ustadz Vaneza. Vanessa, tepuk tangan dong. Wow. Saya kenal dengan RDIY ini lebih kurang 3 minggu. 3 minggu. Ya. Terus setelah itu saya memang punya niat langsung mau ke sini. Ya. Setelah 2 minggu saya ada lihat saudara saya ini duduk di samping Pak Haji. Ya. Baru saya bilang sama istri saya, Ya. Rupanya saudara kita hilangnya larinya ke sini, saya bilang. Ya. Hilangnya larinya ke kandang embek. Kandang embek. Jadi kirain larinya ke pondok pesantren gitu ya. Iya. Pak Kiai ya. Beliau memang terkenal orang baik di Jambi, Pak Haji. Makanya ini desa nurut sama dia. Saya mau testimoni, Pak Haji. Sebenarnya saya sudah beberapa mempraktekkan, walaupun saya belum pernah sini kemarin, Ya. mempraktekkan ilmu kearifan lokal dari Pak Haji. Ya. Dan itu saya praktekkan dengan anak saya perempuan. Dia kuliah di salah satu universitas di Jambi. Perempuan kuliah di teknik listrik. Di bulan ini, sebenarnya tanggal 15 ini, dia mau seminar proposal. Ya. Jadi anak sudah pusing segala macam menghadapi proposal ini, seminar ini, karena biasanya saat seminar itu, ini sering dikerjai oleh para dosennya. Ya. Alhamdulillah, karena saya bilang sama anak saya, saya bilang kan, mulai hari ini, waktu itu di tanggal 28 Juni, Ya. mulai hari ini nak, kau pakailah celana dalam dan BH terbalik. Ya. Tadinya dia Ya. lontak, nggak Ya. percaya, pakai aja, turut aja kata papa, saya bilang, pokoknya pakai celana dalam terbalik. Ya. Jadi baru 3 hari dia pakai celana dalam terbalik, dia warawiri di kampus, terus dipanggil salah satu pembimbingnya. Kau kenapa belum seminar? SK belum ditandatangani Pak. Enggak usah pakai SK, sini seminar. Akhirnya tadi dijadwalkan tanggal 15 bulan ini, tanggal 1 kemarin anak langsung seminar. Dan saat seminar itu bukan seperti seminar Pak Haji, seperti bimbingan biasa saja, beda dengan teman-teman yang lain. Makanya anak saya bingung anak saya kan. Akhirnya tidak sampai 1 jam anak saya selesai seminar tanpa catatan Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dahsyatnya celana dalam dibalik ya. Iya, celana dalam, iya. Kekuatan magic celana dalam dibalik ya. Ya, nah ini sekarang dia mau menghadapi sidang. Lebih ekstrim lagi saya bilang, nah pokoknya mulai kira-kira 2 minggu sebelum sidang saya bilang kan, kau nggak usah pakai celana dalam. Tepuk tangan dong.
Orang yang sidang, apakah itu sidang di pengadilan ataukah sidang skripsi atau sidang yang orang bilang angker, sidangnya serem, kalau kita nggak pakai celana dalam pasti menangnya di pihak kita. Iya. Boleh dibuktiin. Iya. Jadi bapak dan ibu kalau di BAP, bapak dan ibu kalau diperiksa, ibu jadi tertuduh, bapak jadi tertuduh, coba jangan pakai celana dalam. Nanti yang mereka langsung masuk UGD. Iya, Pak Haji. Hawanya kan sor. Manjur bos. Ya, Yang kayak gini, itu yang- ilmu zaman dulu. Benar, itu Makanya yang orang mulia. zaman dulu kalau dipanggil sama Belanda, dipanggil sama Jepang, dia nggak pakai celana dalam pak. Dan dia lolos dibebasin sama Jepang sama Belanda. Itu dasarnya nggak pakai celana dalam. Jadi, Dan sebelum saya kesini ada 4 kasus yang saya tangani, semuanya selesai tanpa masalah. tepuk tangan dong. Wow, alhamdulillah. Jadi kan orang bilang saya bos nih, kenapa Pak Lamsani tangannya ke dalam terus? Dia nggak tahu ngapain tangan saya ke dalam nih. Siapapun, padahal tadinya ini panas-panas Pak Haji. Lawan saya kan Cina-Cina yang Ya. yang gerot-gerot, yang Ya. mafia-mafia. Mafia. Semuanya beres Pak Haji, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Haji Dwi Susanto. Ya. Terus saya mau nanya nih Pak Haji, kalau Ya. yang ilmu kearifan lokal Pak Haji itu sudah tidak diragukan lagi Pak Haji. Ya. Saya terima kasih sekali, saya bersyukur kepada Allah bisa ditemukan dengan Pak Haji dan saudara saya ganteng itu. Pak Kiai. Ya dulu ganteng saya dengan dia, kok sekarang ganteng dia Pak Haji. Jadi, tuker. iya, saya mau tanya nih Pak Haji. Tadi kan Pak Haji bilang jangan bolong sedekah subuh sama Jumat barokah. barokah. Orang yang sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Makanya kalau bisa hari Jumat, jangan sekali-kali berhenti sedekah. Kalau bisa sedekahnya spesial. Kemana? Ke anak yatim kurung. Jangan ke tempat lain. Apa bedanya? Anak yatim kurung adalah anak yatim yang ditinggal papanya meninggal, masih di dalam kandungan ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ibarat dokter spesialis, dahsyatnya luar biasa. Kalau kita sedekah kasih makan orang, kasih makan kucing, orang bubar masjid, standar, nggak lebih dari punya motor cicilan, punya rumah cicilan, punya mobil cicilan. Kalaupun dia punya istri cicilan. Tapi kalau kita sedekah ke anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya, yang tadinya motor cicilan itu langsung dalam bertahap lunas, rumah, mobil, luar biasa. Coba praktekin. Ya. Karena saya lihat Pak, dulu kita mobil cuma satu, itu juga mobil dari mertua saya, Xenia Silver Penyok. Iya, sekarang saya udah nggak pakai lagi Xenia, nggak lagi Avanza. Mobil saya paling jelek Jeep Mercy GL 400 warna hitam, itu paling jelek. Tepuk tangan dulu dong. Rubicon, tuh Rubicon, Velfire, tuh Chrysler Dodge Journey 3600 cc, di Indonesia cuma 2 unit. Iya, kita kadang mobil banyak, banyak yang punya. Kita enggak. Kalau ke mall, saya punya Pajero Pak Haji, lo lihat di mall Pajero banyak. Saya punya Fortuner Pak Haji, nggak kepake di sini tuh Fortuner ngamprak itu Pajero. Kita udah pakainya Mercy Jeep. Kalau nggak pakai yang gede. Nah, Bapak coba sedekah subuh jangan bolong. Bagaimana caranya Pak Haji? Kan saya ini di Jambi nih. Apakah bagaimana? Gampang, Bapak kalau di luar kota, ada gak anak yatim kurung di kampung Bapak? Minimal 41 anak yatim minimal. Nggak ada. Nggak ada. Numpang aja yatimnya RDAY. Bapak tinggal transfer ke RDAY. Waktu transfernya kapan itu Pak? Bebas. Kalau mau sedekah subuh transfernya dari habis sholat asar sampai jam 00. Kalau untuk sedekah subuh. Ya, kalau Jumat Jumat barokah, dari jam 00 sampai jam 17. jam 00 malam sampai jam 5 sore. Betul. Paksain Bu. Ibu coba maksa sedekah Jumat barokah 1 juta. Sedekah potong sapi 1 juta. Lihat Bu. Wow. Ekonominya coba dulu. Memang orang bilang, sedekah mah di mana aja sama. Coba tes dulu. Dahsyatnya sedekah ke anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Istilah yatim kurung cuma ada di Indonesia, di RDAY doang. Di luar nggak ada Pak. Yatimnya sama. Ya. Tapi kalau kita sortir. Kita beli jeruk 1 peti, kita sortir. Yang gede-gede sendiri, yang kecil-kecil kita gratisin. Begitu. Jadi Bapak cari anak yatim kurung. Dahsyatnya luar biasa Bos. Baik Pak Haji. Ya. Nah terus Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Nah itu yang jadi Kalau di luar sana sholat badiah qobliyah nggak wajib. Kalau di RDAY wajib.
Sholat badiah qobliyah di RDIA wajib. Di luar sana nggak pernah mewajibkan, tapi di RDIA wajib. Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah sama sholat badiah qobliyah itu yang wajib. Ini yang wajib lagi nih. Kalau di luar sana tahajud nggak harus mandi, tapi di RDIA wajib mandi. Kalau di luar sana bangun tidur yang dicari HP, kalau di RDIA nggak boleh, wajib bangun tidur yang dicari Allah. Terima kasih Allah. Tidak boleh bangun tidur ngomongnya ya Allah, batal. Ya tuh udah ngeluh, tapi terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, istri, anak, cucu, mantu. Anak, cucu, mantu. Jangan ngomong anak, mantu, cucu, nggak boleh. Kalau di RDIA, saya, istri, anak, cucu, mantu. Mantu harus terakhir karena ada bekas mantu, nggak ada bekas cucu. Betul nggak? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Jangan lupa yang terakhir, Alat kelamin panjang. lewat tangan dulu. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Yang terakhir, punya penghasilan 1 bulan 10 miliar. Amin. Zaman dulu Indonesia tahun 1928 merdeka, ketemu teman-teman, merdeka. Terkabulnya tahun 1945 baru merdeka. Tahun 2024 kita ucap umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nanti Allah kabulin kita di tahun 2025. Amin. Iya, dari sekarang kita ucapnya. Jangan bilang gini, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Misalkan ibu yang ngomong itu, suami saya penghasilannya sebulan 10 miliar, rugi. Laki-laki kalau duitnya banyak bertingkah. Jadi jangan. Jadi ibu sendiri yang punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nanti bapak ngucapin juga 10 miliar. Istri kalau duitnya banyak, biasa pak, banyak pola. Nah makanya bapak juga ngucapin. Nah bapak gitu, umur panjang. Coba ingat dekat, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pasti punya penghasilan 1 bulan 10 miliar. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Nah gitu, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Pak Haji, saya yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih karena saya ini hari yang ketiga dan besok saya balik. Jadi sekalian saya pamit. Pak Haji, Ya. terima kasih. Terus saya datang ke sini hajat yang saya sudah sampaikan, Pak Haji sudah sampaikan ilmunya. Nanti saya pulang praktekkan. Lalu Ya. kemarin saya Tadi udah lihat belum meraktekin mbaknya yang dari Sumedang? Udah merhatiin belum mbaknya yang tadi dari Sumedang? Sudah Meraktekin air cebokan. nanti saya pulang baru saya. Ya, kamu cebokin ya alat kelamin istri kamu. Ya. Kan anak istri kamu ada berapa semuanya total? Kemarin saya sudah sampaikan, istri saya sementara tidak bersama. Jadi saya sendiri sementara dengan anak. Di total berapa? 5, 6, 7. Kamu cebokin salah satu ya. Iya. Kamu cebokin salah satu. Iya. Tapi kalau nyebokin jangan pakai cincin, takut ketinggalan di dalam. Iya. Jangan pakai jam juga ya. Iya. Akhirnya masuk ke dalam kan hilang Iya, jamnya. Iya, Pak Haji. Terus? Oke. Jadi terus ini pertanyaannya itu Pak Haji katakan sedekah Jumat dengan malam sedekah itu kalau saya kan non muslim, jadi kira-kira sedekahnya seperti apa Pak Haji, itu yang saya bingung. Non muslim yang nggak puasa, nggak baca Quran, nggak tahajud, hanya mandi jam 00, senyum sama meditasi. Iya, Pak Haji. Bisa? Bisa. Terus ya, yang pertanyaan kedua, besok ini kan kemarin saya hajatan sampaikan tuh utang ada beberapa perbankan yang saya harus selesaikan, dan saya yakin bahwa apa yang sampaikan Pak Haji itu saya praktekkan. Saya yakin bahwa pasti akan lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Ini yang sementara pegangan saya pernah salah lakukan seperti itu. Tapi besok hari tanggal 13 jam 12 saya berangkat dari Soekarno-Hatta ke Jayapura jam 7:30. Lalu besok rencana itu langsung ketemu rencana kepala cabang pimpinan perbankan Mandiri. Jadi kira-kira sebelum saya Pokoknya gini nih Pak, pokoknya gini, ini berlaku buat semua. Kalau Bapak dan Ibu mau ketemu orang, yang orang itu nanti bakal kasih modal ke saya. Kalau kita mau salaman sama orang, yang orang itu bagian penentu, bagian decision maker. Kalau kita ketemu orang itu, dan orang itu yang akan memproses Bapak dan Ibu, proses pinjaman, proses apa, paksain. Jangan pakai celana dalam dan baju celananya harus bolong. Ya. Jadi nanti diremes, nah buat salaman, deal, beli.
transaksi pasti. Lunas begitu ya. Iya. Nih saya nggak malu nih Pak. Ini yang ngasih mobil saya pasti nonton. Iya. Yang utangnya lunas 300 miliar kemarin, itu saya remes Pak alat kelamin saya Pak. Ya. Langsung saya bilang, kasih saya mobil Alfa terbaru, CRV terbaru. Bener lo ngasih. Tapi ini jangan dilakukan bapak-bapak dan ibu ke saya. Iya dong. Jangan. Ke yang lain. Gitu. Kan bapak dan ibu juga nggak saya kerjain kan. Saya cuma ngerjain ke tamu saya itu doang yang satu. Ya kan dia cair 300 miliar. Oh masya langsung. Sep. Langsung dia telepon Metrik. Showroom mobil Metrik. Ada mobil apa yang terbaru? Ada Toyota Alphard 2024 warna putih hybrid. Tolong kirim buat Pak Haji Dwi. Kirim besok. Nah, coba praktekin. Bapak remes, ya Metrik di Kelapa Gading. Showroom. Kalau mobil Bapak panjang apa nanti tesnya saya. Nggak usah. Remes, Bapak salaman. Remes, Bapak salaman. Jangan kalau remes salaman, ngerinya kontol Bapak panuan. Sekali aja, sekali buat 1000 orang. Lanjut. Ini Pak, tadi kan kita privat Pak. Iya Pak Haji. Di Hotel Dharma Wangsa. Kita juga privat tadi di McDonald. Terus tadi pagi di situ. Ada tuh tamu saya tadi, Pak Haji makasih ya ilmunya RDAI. Kenapa Mbak? Saya remes alat kelamin saya salaman tuh penutup arisan kemarin sebelum Ramadan, 3 hari sebelum Ramadan. Kalau narik buat saya, kalau narik buat saya, kalau narik buat saya. Setelah itu dia duduk di pojok, dikocok. Alhamdulillah tuh dia narik. Akhirnya dikasih tuh ke tamunya RDAI. Kedua, ada gak Pak Lurah? Tulang Agung. Lo meraktekin apa bos? Terus dikocok, nama lo keluar 2 kali kan? Betul? Tuh, namanya keluar 2 kali. Sekali dia dapat, 2 kali orang, ketiga kali namanya desa kamu ya? Kamu nemu? Ya. Tuh. Saking gue terima kasihnya, suami istri tadi gue kasih centong. Gue kasih centong kan? Suami istri sama uang bibit. Tuh. Jadi lo meraktekin dulu bos. Pasti. Ya lo meraktekin belum? Praktekin dulu, remes alat kelamin kamu, taruh di hidungnya Pak Haji. Langsung gue pingsan. Bisa? Ya, bisa Pak Haji. Remes, bersalaman. Deal. Nggak perlu pakai celana dalam ya Pak Haji. Hah? Nggak perlu pakai celana dalam ketika saya mau salaman. Kalau bisa jangan pakai celana dalam. Makasih. Biar nanti ngerogonya enak. Paling resikonya kontol kamu kena resleting. Tapi kan terkabul. Iya, harus saya yakin itu Pak. Hah? Karena saya yakin Pak. Karena Ya, kemarin tapi jangan ngaceng ya. Iya, jadi- Saya jangan ngaceng biar ngeremesnya leluasa. Iya. Kalau ngaceng kan nggak bisa pegang. Nah, Bisa. bisa Pak Haji. Sekarang lagi ngaceng nggak? Jadi Pak Haji kemarin perjalanan saya itu memang dari Manokwari ke sini itu perjalanan itu memang saya yakin dan percaya bahwa saya harus ketemu Pak Haji. Dan walaupun saya sudah lama sekali nggak pernah ke sini, tidak tahu alamatnya di mana, tapi saya yakin dengan keyakinan sudah sampai di sini. Itu luar biasa sungguh kebanggaan bagi. Tapi kan lo alhamdulillah yang lain nggak bisa privat, kamu dapat privat Ya, kan? justru itu di yang- McDonald kan? Justru itu yang saya memang alhamdulillah dan saya punya Tuhan dan saya puji Tuhan bahwa dengan keyakinan dari bandara ke itu mereka di antara saya itu saya nggak dibayar, ada dibayarin Pak Haji. Terus dari situ sampai di sini juga nggak ada kendala apapun sampai di sini tuh semua tujuan satu. Apa yang bikin kamu yakin kamu bisa privat sama saya di McDonald Sentul kemarin? Sehingga saya kasih bonus centong, saya kasih bonus uang bibit. Apa yang bikin kamu yakin? Yang lain nggak dapat, kok kamu dapat? Iya, itulah keyakinan saya karena sebelum saya ke sini itu sudah 2 bulan dan saya ikutin terus YouTube-nya Pak Haji dengan Regi punya itu testimoni itu saya ikutin terus dan saya semangat saat waktu testimoni saya semangat terus. Terus saya lakukan juga terus perjalanan ke sana, dari sini itu. Jadi lo modalnya yakin aja ya. Keyakinan Pak Haji. Ya. Nah nanti Iman dan- uang bibit yang dari gue kan ada 50, 75 Iya. sama 100 kan. Nah ini yang 75-nya yang 100 sama 50 Iya, Pak. diajak ngomong. Iya Pak Haji. Panggil diajak ngomong. Nanti manggilnya jangan temen-temennya yang datangnya petian ya. Nanti datangnya seperti saya, Iya. seperti Haji Marco, seperti Roni. Bisa? Bisa Pak Haji. Jadi nggak usah kerja, manggil aja kerjaan lo. Siap. Gitu. Iya, iya. Ya kan? Iya. Oke. Jadi itu pun kemarin waktu saya Pak Haji diizinkan untuk saya testimoni itu malamnya kan saya tidak tahu alamat. Terus jam berapa? Terus malam saya cari tahu nggak dapat. Terus pagi gua saya keluar begini tiba-tiba ada yang
Bapak mau ikut testimoni ya? Sudah, saya yakin yang pagi itu memang malam saya sudah doa. Jadi keyakinan itu maka ikut testimoni. Lalu Nah, keyakinan yang Bapak kemarin itu dipraktekin nanti di sana Pak Haji. supaya terkabul. Yakin itu. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip. Jadi kemarin itu pas Pak Haji selesai turun, sementara apa namanya itu foto-foto kan sudah mau pulang tapi kita 3 orang terakhir. Jadi Pak Haji lain saya itu pertama saya maju, terus sudah selesaikan kembali, terus yang kedua saya maju dengan saya mau tukar. Iya, tapi kan saya kasih centong kan? Itu yang makanya saja. Dapat nggak centong? Ada. Dapat. Uang bibit? Uang bibit. Jadi saya pikir itu yang merah satu itu 75 satu lembar. Jadi saya pikir 100.000. Tadi pagi 75. tadi pagi saya mau praktekkan lihat ini 75. Jadi baru saya hari ini lihat uang 75.000 satu lembar. Baru? Iya, baru. Itu baru saya lihat baru hari ini. Baru lihat? Baru lihat. Oh, ini gua kasih lagi nih. Terima kasih Pak Haji. Iya, mau. Mau doang kan? Nih, gua kasih. Nanti panggil kayak Haji Marco bisa manggil miliaran ya. Nih, saya kasih. Jadi 22. Terkabul ya. Nih. Yo. Ada lagi, Pak Haji. Ibu apa? Sabar Pak Haji. Assalamualaikum Ibu apa? Hah? Ada. Ini besok ada rumah saya satu kan disita Pak Haji. Enggak lah, enggak mungkin. Enggak, ini saya belum tahu apa disita atau tidak, tapi orangnya sudah masuk dari ban, ini sudah dimasukkan. Tapi apa? Enggak laku, aman. Oh, ya berarti saya pulang nanti saya ketemu lagi untuk Ya, salaman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sucipto dari Jonggol, Pak. Mohon izin, Pak Haji. Ya. Saya ini rasa sudah sangat bosan miskin, Pak Haji. Bosan. Siap. Bos, miskin juga bosen lihat lu. Udah rambutnya putih, hidungnya pesek, kupingnya caplang. Aduh. Coba pertanyaannya, Bapak masih ngaceng nggak? Masih, Pak Haji. Mana coba lihat dulu. Pak Haji. Kedua, saya terlalu banyak dibohongin karena saya bodoh, Pak Haji. Di mana? Banyak dibohongin orang. Banyak dibohongin orang. Betul, Bapak. Pak. Siap. Emang wajah lu wajah pembohong, Bos. Saya kan purnawirawan, Pak Haji. Iya. Pada saat saya dinas Jadi angkatan darat, laut, udara. laut, Pak Haji. Angkatan laut. Siap. Kenapa lu nggak lulus dari pensiun angkatan laut, lu jadi bajak laut? Kan ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Oh, jadi angkatan laut. Siap, Pak Haji. Ya. Jadi saya karena gaji saya itu nyangkut sudah hampir 30 tahun lebih, Pak Haji. Gajinya nyangkut. Siap, nyangkut hampir 30 tahun lebih. Kok bisa nyangkut? Ya, itu loh Pak Haji. Banyak ya, untuk perlu ini pinjam, perlu ini pinjam. Jadi sekarang cuma terima gaji 500.000, Pak Haji. 500.000. Pak, Siap, kalau saya Pak. boleh tanya, berarti itu yang blow on siapa, Pak? Saya, Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk si blow on. Saya sangat blon, Pak Haji. Saya terlalu banyak bantu orang. Orang yang saya bantu, orang sengketa tanah saya bantu, di Surabaya juga saya bantu, pernah bantu, di Jakarta juga bantu, Pak Haji. Setelah sukses, rebutan tanah sukses, rencana ini sekian meter khusus kita, ahli waris sudah dapat, udah naik haji semua. Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Nah. Orang yang ahli waris sudah semua sukses, kan tinggal 4 orang nih. Namanya menantunya ahli waris sama Saprin, terus pengacaranya Sukiman, terus ponakannya ahli waris itu Tugiman sama saya, Pak Haji. Ini nggak nanya lagi curhat. Sengketa tanah itu sudah sukses, Pak. Nggak ada ke saya, Pak Haji. Sampai saya tegur. Ditegur sama Bapak. Saya tegur sama saya. Bajak laut negor. Begitu saya tegur, dia nggak kenal saya, Pak Haji. Hah, nggak kenal? Nggak kenal saya. Jadi saya terlalu bodoh saya, Pak Haji. Karena bodohnya apa? Tidak pakai perjanjian gitu, Pak Haji. Aduh. Jadi yang blow on siapa? Saya, Pak Haji. Tangan dong untuk Pak blow on. Ya. Jadi saya mohon ke Pak Haji, bagaimana caranya saya biar banyak uang itu, Pak Haji. Gampang Akhir lah. melintir, Pak Haji. Bapak, ini berlaku semua ya. Siap, Pak Haji. Kalau Bapak dan Ibu pengen Allah takjub, dalam arti kata Bapak bisa punya penghasilan di atas 10 miliar per Siap. bulan. Bisa gak Bapak jangan menghina Allah? Nah, menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekan nama Allah. Siap. Tapi takut besok jatuh tempo. Takut besok nggak pegang uang. Siap. Khawatir besok nggak megang uang. Khawatir besok nggak bisa bayar cicilan.
sama berharap. Kita kadang suka berharap dari anak, Siap. berharap dari proyek ini, berharap Betul. dari pekerjaan Bapak, berharap. Jangan bos, Siap. kita tadi malam nggak ngimpi besok pagi saya dikasih hammer warna hitam, nggak mimpi. Siap. Nah, kita kan suka bermimpi. Nanti kalau dapat bonus, saya mau DP. Ya Allah, bonus DP. DP mah nggak usah bonus, bos. Siap. DP bonus. Siap. Jadi nggak boleh berharap, nggak boleh khawatir, sama nggak boleh takut. Nah, Bapak nih kadang suka ada takut. Siap. Takut jatuh tempo, nggak ada uang, khawatir kalau uang nggak ada nanti saya didatangi sama penagih. Nah, jangan. Siap. Pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti gitu. Nah, kedua, Bapak nggak, ini berlaku semua kalau pengen penghasilannya di atas 10 miliar, 10 miliar. Ini berlaku semua. Bapak tidak boleh menyesali yang masa lalu, pekerjaan masa lalu. Kita kadang juga suka nyesel. Siap. Wah, gue tahu begini kemarin bikin perjanjian. Jangan, Pak. Siap. Karena itu terjadi emang udah atas izin Allah. Nanti kalau Bapak mengaminkan, jadi yang kemarin itu Bapak aminin. Jadi ayat ini, siapa yang mengaminkan, siapa yang tidak mengaminkan takdirku, siapa yang tidak mengaminkan takdirku, kata Allah, dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Sebenarnya ayatnya nggak begini, ini ayatnya RDI aja. Siap. Kalau yang benar nanti Pak Kiai kasih ayatnya yang Siap, benar siap, aja, Haji. yang benar. Ini bahasa saya, Siap, bahasa SD Impres. Siap. Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, kayak gitu. Siap. 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 Haji. Tepuk tangan dan. Siap. Siap. Haji. Siap. 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 Jadi Bapak jangan nyeselin dulu kemarin ketipu. Siap. Justru Pak, dengan kemarin-kemarin Bapak ketipu, itu sebenarnya doa saya. Kenapa? Karena kalau Bapak nggak ketipu, Bapak malam ini nggak hadir. Betul. Jadi Betul, yang Pak Haji. disalahin jangan si itu. Siap, Pak Haji. Tapi yang disalahin saya aja, emang karena doa saya. Siap. Kasihan Pak, dia disalah-salahin, diomel-omelin. Siap. Saya aja yang diomelin. Siap. Kalau yang dari Surabaya sih sudah terbayar, Pak Haji. Udah. Sudah. Jadi yang belum yang mana? Sudah terbayar mati semua tiga-tiganya teman saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mati tiga-tiganya, Pak Haji. Udah mati? Siap. Alhamdulillah. Cuman yang itu masih satu, mungkin dia setengah hati gitu, Pak Haji. Saya bantu nyantet boleh? Saya hobinya nyantet. Gue santet ya. Kalau yang satu sih mungkin masih suka sama saya gitu, Pak Haji. Oh, Makanya masih hidup sampai sekarang. Ya, gitu, Pak ya, Haji. ya, ya. Kalau yang tiga udah mati semua, alhamdulillah, Pak Haji. Alhamdulillah. Saya terima kasih Pak Haji gitu, Pak Tepuk Haji. tangan dong. Wow. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. nama saya Umi Maslihah dari Cakung Barat. Saya Pertanyaannya mau apa? testimoni. Oh ya. J, Suami- shoot J, belakang J. Yuk. Suami saya udah 4 kali kesini, udah banyak yang dikabulkan, tapi yang kecil-kecil Pak Haji. Ya. Saya pengen yang lebih gede lagi. Berani gak besok pulang dari sini kalau suami pipis, ibu yang cebokin? Beranilah orang suaminya. Oke. Nah, istri yang hobinya nyuapin suaminya pakai tangan ya nyuapin, itu saldonya juga nggak pernah di bawah 1 M. Nah, ibu berani gak nyuapin makan suaminya? Belum pernah. Belum. Nah, pulang dari sini berani gak? Berani. Oke. Ibu pernah gak mandiin suaminya? Belum. Pulang dari sini berani gak? Berani. Nah, istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah, selalu di atas 1 M. Nah, ibu Amin. coba bayangin. Amin ya. Baik, praktekin. Nah, kalau istri mandiin suami, pantang istrinya telanjang bulat. Jadi yang harus telanjang bulat suaminya. Nah, istrinya harus pakai daster. Jadi mesti pakai baju dalamannya aja, tidak boleh telanjang bulat. Begitu. Ya udah, makasih Pak Haji. Nama saya Irma Pak Haji dari Ciomas, Alam Tirta. Alhamdulillah malam ini saya pengen ketemu Pak Haji. Nih, udah ketemu. Iya. Yeah. Saya suka lihat di YouTube. Ya, sekarang lihat langsung. Iya, alhamdulillah ganteng ya. Pantesan gue ngaceng. Gara-gara lo nyebut gitu ngaceng gue nih. Aduh, pertanyaan apa bos? Saya mau nanya Pak Haji, saya kan usaha selalu gagal. Usahanya apa? Saya jualan di kantin Jualan di sekolah. kantin. Iya, kantin sekolah. Pertama itu saya selalu gagal Pak Haji. Saya bangkit lagi gagal gitu kan. Pokoknya kenapa gitu ya? Kalau umpamanya saya ada uang, selalu habis itu uang. Suka ada kebutuhan mendadak gitu kan. Terus di samping itu juga kan kadang orang tua saya kan Kalau uang nggak mau habis, ada 1 lembar uang yang pecahan paling besar, angka 100 ribuan nih kayak gini.
Ini ilmunya nenek saya nih, kalau mau duitnya nggak mau habis, cari uang besar yang 100.000, ini digulung, ntar dikaretin, dicampur sama duitnya yang ada, nanti nggak bakal habis duitnya. Dia ngegulung. Ini ilmu zaman dulu. Makanya orang zaman dulu kan nenek-nenek kita begini. Ya, digulung. Kalau nggak mau digulung, kalau nggak punya karet, colek alat kelamin ibu, langsung dilemin di sini. Ini ilmu zaman dulu, Bu, ilmu kearifan lokal. Jadi digulung. Satu aja buat syarat. Nanti bisa ngegulung yang lain. Oh gitu ya. Ya. Saya pengen ibaratnya kantin saya tuh ramai Pak Haji. Jadi anak-anak tuh kalau gampang, Ibu tulis di kantin, yang makan gratis. Tepuk tangan dong. Gampang Bu, bahan bakunya yang mau dijual, bahan baku yang mau dimasak, Ibu langkahin dulu 9 kali. Misalkan Ibu bikin mie goreng, nah mie-nya yang mentah dilangkahin, bawangnya, apanya, aquanya dilangkahin. Di rumah itu Pak Haji ya? Di rumah ngelangkahinnya, nggak mungkin di kantin. Nanti kalau di kantin syaratnya ngelangkahinnya harus nggak boleh pakai celana dalam. Oh gitu. Jadi Ibu pakai daster diangkat atau pakai sarung diangkat, Ibu ngelangkahin. Nanti pada saat Ibu ngelangkahin, roknya diangkat atau sarungnya diangkat, Ibu sambil video call sama saya. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. 9 kali ya? Ya, sambil Ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame yang pada makan, antri, enak. Harus ada kata-kata terakhir. Ini berlaku semua. Untung bersih 1 hari 10 juta. Amin. Dibaca 9 kali. Udah nanti rame. Sambil ngelangkah ya? Sambil ngelangkah, tapi roknya mesti diangkat. Dan Ibu nggak boleh pakai celana dalam. Dan Ibu wajib video call sama saya. Oke? Terus ini Pak Haji, saya minta doanya. Nggak mungkin gue doain itu. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Nggak ada kerjaan kali gue doain lo. Lo nanti berdoa langsung ke Allah. Nanti anak yatim, amin. Jadi nanti Ibu di masjid tahajud, Ibu berdoa sama Allah. Kantin saya rame, untung bersih 1 hari 10 juta. Ntar anak yatim, amin. Ibaratnya doanya pesawat, aminnya anak yatim roket. Kalau saya nggak mungkin doain. Makanya kalau bapak dan ibu datang ke orang pintar atau ke dukun, terus dukunnya bilang, iya nanti saya doain, bohong Bu. Bohong. Itu namanya dukun ya begitu, atau orang pintar begitu. Nggak ada. Gimana mau doain? Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Jadi ibu nanti berdoa langsung ke Allah. Nanti anak yatim aminnya roket. Terus satu lagi Pak Haji, anak saya kan besok itu tanda tangan kontrak perpanjang. Kemarin dia ikut tes jadi pegawai tetap KAI, sudah 2 kali tes, pas tes ketiga kali gugur Pak Haji. Kenapa nggak pakai cara dalamnya dibalik? Harusnya cara dalamnya dibalik. Pas mau tes dilangkain sama ibu. Pada saat tes sedekah dulu pembersih WC 1 juta. Sedekah ke Allahnya wasilah anak yatim kurungnya 10 juta. Nanti lulus tanpa nyogok. Nah besok itu dia perpanjang kontrak Pak Haji pas hari Senin besok gitu kan. Ya udah cadangnya dibalik, ibu langkahin nanti tanda tangan. Tapi anaknya malam besok kan besok masuk pagi dia 2 hari sekali pulang. Terus dia suka WA, "Mah, doain besok Haikal tanda tangan kontrak." Ya udah ibu doain nanti dia sedekah pembersih WC 100.000. Kalau CPNS harus 1 juta. Kalau cuma kontrak gitu mah murah meriah 100.000. Pengennya jadi pegawai gitu Pak Haji. Oh mesti sedekah dulu pembersih WC 1 juta ke anak yatim kurung 10 juta. Nanti ibu langkahin, ibu nggak boleh pakai celana dalam. Dia waktu dilangkahin harus mengaduk ke atas. Kalau gelap ya nggak diterima, kalau terang diterima. Makanya tamin ibu pakai neon. Set tepuk tangan dong. Bapak apa? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.